terpercaya. Ratusan anak dari pra-TK hingga kelas 3 SD mengikuti lomba mewarnai. Sekolah SD di Sorong minta program MBG kembali dilanjutkan. Humas Polda Maluku menggelar laga futsal persahabatan dengan jurnalis televisi di Ambon, Maluku. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa lainnya akan kami hadirkan hanya untuk Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Ratusan anak dari pra-TK hingga kelas 3 SD berkumpul dengan penuh semangat mengikuti lomba mewarnai. Kegiatan ini menjadi ajang kreativitas sekaligus momen kebersamaan yang penuh keceriaan. Gramedia Ambon menggelar lomba mewarnai di Maluku City Mall. Anak-anak tampak antusias memilih warna-warna cerah untuk menghiasi gambar yang disiapkan panitia. Panitia membagi lomba dalam 2 kategori. Kategori A untuk peserta pra-TK hingga TK dan kategori B untuk siswa kelas 1 sampai kelas 3 SD. Masing-masing kategori punya tantangan sesuai perkembangan motorik dan kreativitas anak. Orang tua juga hadir memberikan dukungan langsung kepada anak-anak mereka. Salah satu peserta, Nafisa Aksa Putri Tinzi, juara 1 kategori A, mengaku senang mengikuti lomba karena memang suka menggambar di rumah. Tadi aku gambar daun sama gambar ini bunga-bunga. Susah tidak? Suka susah. Senang sekali. Iya. Ini kelas berapa? Aku masih TK. Manajer Gramedia Ambon berharap lomba ini tak hanya melatih kreativitas, tapi juga membantu anak-anak membangun rasa percaya diri dan kemampuan bersosialisasi. Penilaian lomba fokus pada ide, konsep, dan harmonisasi warna yang dihasilkan anak-anak. Kegiatan ini untuk menumbuhkan jiwa kompetitif anak-anak, kemudian menyalurkan kreativitasnya, dan ini merupakan kegiatan tahunan dari Gramedia, di mana kita mengadakan lomba mewarnai. Dalam 1 tahun itu kita adakan 2 kali, yaitu di semester pertama tahun 2025 ini, dan nanti di semester 2 2025 juga akan ada lagi. Tentunya dengan tema-tema yang berganti-ganti, dan kali ini temanya adalah tentang robokarpoli. Yang pertama ide, yang kedua konsep, yang ketiga harmoni. Jadi kita harus melihat kreativitas anak-anak, terus kita bisa menilai konsep apa yang mereka bikin, terus harmoni atau warna yang lu pakai itu bagaimana. Dalam lomba ini, menariknya orang tua yang hadir juga diberikan kesediaan ikut meramaikan lomba dengan mewarnai gambar yang disediakan panitia. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi lainnya, saudara, PT Angkasa Pura Bandar Udara Patimura Ambon menggelar latihan gabungan penanganan keadaan darurat di Bandara Patimura. Simulasi atau latihan ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani berbagai keadaan darurat yang kapan saja bisa terjadi. Video yang ditampilkan ini merupakan simulasi atau latihan gabungan penanganan keadaan darurat yang digelar PT Angkasa Pura I Cabang Bandara Patimura Ambon. Latihan ini melibatkan 430 orang, mulai dari TNI Polri, Basarnas, pemadam kebakaran, masyarakat, dan tenaga medis. Berbagai adegan dipraktikkan, mulai dari kecelakaan pesawat yang gagal melakukan pendaratan akibat mengalami kerusakan landing gear dan engine, proses penyelamatan dan evakuasi penumpang dan kru pesawat, penanganan aksi terorisme hingga demonstrasi ricuh. Latihan gabungan penanganan kondisi darurat ini dilakukan sebagai upaya kesiapsiagaan Angkasa Pura dalam menangani berbagai keadaan darurat yang kapan saja bisa terjadi.
dari kegiatan hari ini kami semua di-refresh lagi, seluruh stakeholder yang terkait, tergabung dalam komite, mengenai tugas, peran, baik SOP, personil, peralatan, semuanya dikeluarkan untuk memastikan dan menunjukkan kepada seluruh pihak bahwa Bandara Patimura Ambon sanggup dan aman dan siap sigap untuk menangani kondisi darurat. Salah seorang peserta mengaku latihan ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan masyarakat jika sewaktu-waktu menghadapi kondisi darurat semacam ini. Pengalaman ini menurut kami sangat berguna ketika kami akan menghadapi situasi yang darurat seperti ini, menjadi pelajaran untuk kami bagaimana cara kami untuk menyelamatkan diri. Selain meningkatkan kesiapsiagaan, latihan ini juga bertujuan melatih koordinasi dan komunikasi antara petugas yang menangani keadaan darurat di area bandara dalam menjamin keamanan dan keselamatan penumpang serta aset bandara. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Banjir yang melanda wilayah Batabual, Kabupaten Buru kembali menghambat aktivitas belajar mengajar. Para siswa ini tidak bisa ke sekolah karena banjir besar terus menerjang, serta sulitnya akses jalan dan jembatan untuk menyeberang ke sekolah mereka. Guys, di Desa Wailawa, ini kata anak sekolah, saya bisa pergi sekolah. Karena inilah video amatir yang memperlihatkan banjir yang terjadi di salah satu sungai di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru yang membuat para siswa SMA Negeri 11 kesulitan untuk pergi ke sekolah. Derasnya arus air dan ketiadaan akses jembatan yang aman memaksa kegiatan belajar mengajar dihentikan sementara. Karena kondisi ini, sekolah terpaksa diliburkan hingga akses kembali tersedia. Situasi ini bukan kali pertama terjadi dan setiap kali hujan deras mengguyur, para siswa harus menghadapi kendala yang sama. Menurut seorang siswa, mereka telah berjalan sejauh 7 km dari Dusun Wailawa sejak pagi menuju Desa Waimorat, tempat sekolah SMA 11 berada, namun tidak bisa ke sekolah lantaran banjir. Minta kepada Bapak Bupati, Bapak Gubernur agar dapat memperhatikan kondisi jalan dan jembatan kami di Kecamatan Batabual, Kabupaten Buru, terkhusus kepada Desa Waimorat dan Dusun Wailawa. Video luapan sungai dan gagalnya para pelajar ini viral di media sosial. Salah satu guru mengaku kondisi seperti ini kerap terjadi jika sudah musim penghujan. Tak hanya pelajar SMA, SMP, dan SD dari Dusun Wailawa juga tidak bisa ke sekolah kalau sudah hujan deras melanda Batabual. Upaya pemerintah memang pernah dilaksanakan, sudah 2 kali penggusuran, namun persoalan jembatan kemudian jalan ini juga sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi. Siswa dan warga setempat berharap pemerintah segera membangun jembatan serta jalan raya yang layak agar akses warga lancar. Karena ketika musim penghujan, akses ke kota Namblea menjadi lumpuh. Jangan kemana-mana saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, di antaranya sekolah SD di Sorong minta program MBG kembali dilanjutkan. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi kejadian. Diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik.
Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Program makan bergizi gratis di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya sudah 2 pekan tidak berjalan. Penghentian sementara ini terjadi karena dapur sehat milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dinilai belum memenuhi standar. Para guru di SD Inpres 19 Kelurahan Kelamalo mengaku belum mendapat penjelasan resmi soal penghentian program ini. Padahal para siswa sangat menantikan makanan bergizi dari sekolah. Sepekan terakhir mereka terus menanyakan kapan program dimulai lagi. Bahkan beberapa siswa absen karena tidak mendapatkan makanan seperti biasanya. Guru SD Inpres 19 Selvisina Niunifat mengatakan program ini sangat membantu siswa, terutama dalam meningkatkan semangat belajar. Kadang ya, ketika adanya makanan gratis, kehadiran anak-anak itu luar biasa banyak. Namun sekarang saja untuk jumlah kelas saya, karena sudah tidak ada makanan gratis, dan setiap hari Sabtu sudah mulai berkurang karena tidak ada makanan gratis. Hal serupa disampaikan Kepala SD Inpres 18 Kelurahan Jamaiwo, Harmen Salensehe. Ia menyebut program ini sangat bermanfaat bagi siswa yang tidak sempat sarapan di rumah. Selama 3 bulan terakhir, sekolahnya rutin menerima bantuan makanan bergizi. Namun, sejak 2 pekan lalu, program ini ikut terhenti karena alasan internal. Kegiatan juga ya Pak ya? Sangat membantu bagi para siswa yang sangat memerlukan makanan bergizi ya, itu karena banyak siswa juga yang setiap hari itu terbantu di sarapan, terutama harapan kami ya berlanjut lagi. Pantauan di dapur sehat milik Yayasan Keadilan Papua Sejahtera menunjukkan tidak ada aktivitas memasak. Pintu dapur hanya tertempel stiker bertuliskan Badan Gizi Nasional. Pihak sekolah berharap pemerintah segera mengaktifkan kembali program ini karena manfaatnya sangat dirasakan langsung oleh siswa. Saudara, menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara memeriksa kesehatan sapi di sejumlah sentra peternakan yang tersebar di kabupaten dan kota. Menjelang Idul Adha 2025, Dinas Pertanian dan Peternakan Sulawesi Utara mulai memeriksa kesehatan sapi di berbagai sentra peternakan. Dokter hewan bersama petugas mendatangi lokasi peternakan untuk memeriksa kondisi sapi secara fisik. Salah satu titik pemeriksaan berlangsung di Mapanget, perbatasan Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara. Kepala Bidang Peternakan di Stanak Sulut, Hana Oli Tioho menyebut, pemeriksaan ini penting untuk memastikan sapi kurban dalam kondisi sehat, berkualitas, dan memenuhi standar. Saat ini kita memeriksa kesehatan daripada sapi tersebut, kemudian umurnya sesuai dengan syariat Islam yaitu 3 tahun lebih, kemudian jantan yang tidak dikebiri, dan itu kita lakukan pemeriksaan secara fisik bahwa secara fisik dia itu layak untuk dikorbankan, dan juga kita mengambil sampel untuk pemeriksaan laboratorium. Nah, karena kita tahu bersama saat ini Indonesia lagi dilanda dengan penyakit mulut dan kuku untuk sapi. Oleh karena itu kami memastikan bahwa semua ternak yang merupakan calon sapi kurban itu harus bebas dari penyakit mulut dan kuku. Salah satu peternak, Joko Sugianto, menyambut baik program ini. Ia menilai pemeriksaan memberi jaminan kepada masyarakat bahwa sapi yang dijual sebagai hewan kurban bebas dari penyakit.
Ya, saya sendiri pribadi saya senang Bu, lebih bagus karena itu sebagai kewajiban agar terbukti sapi itu layak dan betul-betul sehat. Bukan cuma sapi maksudnya nggak diperiksa, nggak ada kesehatan, nggak ada tanggung jawab. Kita kan menjual kualitas, bukan cuma menjual barang. Kualitas supaya apapun itu kualitasnya yang terbaik gitulah, supaya terpercaya, nggak meragukan lagi. Pak, sebagai peternak sapi biasanya Bapak untuk menjaga kesehatan sapi ini melakukan langkah-langkah apa, Pak? Pertama, makanannya, kedua kebersihan, ketiga ya kita harus rajin memberi vitamin dan suntik, minimal 3 bulan sekali saya suntik. Pemeriksaan meliputi kondisi kulit, telinga, mata, mulut, dan kaki. Petugas memastikan tidak ada gejala penyakit mulut dan kuku. Selain itu, petugas juga mengambil sampel air liur sapi untuk diuji di laboratorium sebagai langkah deteksi dini terhadap kemungkinan infeksi virus atau penyakit lainnya. Yanemi Kesingal, Kompas TV, Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya, sejumlah dokter spesialis RSUD Merauke mogok kerja. Mereka memprotes skema baru pembayaran TPP. Ruang poliklinik di RSUD Merauke tampak sepi. Tidak ada pelayanan karena dokter spesialis tak masuk kerja. Akibatnya, pasien yang datang tidak bisa berobat. Meski begitu, rumah sakit masih melayani pasien gawat darurat dan rawat inap. Kabid Pelayanan RSUD Merauke, Dr. Mereike Margarita Kulang menyebut aksi mogok terjadi karena TPP tahun ini tidak lagi merata seperti sebelumnya. Tahun lalu semua dokter spesialis menerima TPP sekitar 18 juta rupiah. Kini besarannya berbeda tergantung jenjang jabatan, utama, madya, dan muda. Masing-masing menerima 18 juta, 10 juta dan 9 juta rupiah. Tadi kami sudah bertemu dengan dokter-dokter spesialis dan kami sudah menjelaskan. Dan memang undangan itu kepada 41 dokter spesialis yang hadir cuma sekitar 7 orang. Dan kami berharap mereka bisa mewakili apa yang sudah kami sampaikan untuk diteruskan kepada dokter-dokter spesialis lainnya, memberikan pemahaman sehingga pelayanan bisa berjalan kembali dengan baik. Pihak RSUD sudah menggelar rapat bersama dokter spesialis, tapi hanya 7 dari 41 dokter yang hadir. Manajemen RSUD Merauke saat ini berupaya membayar selisih TPP menggunakan dana dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Syarif Jimar, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Usai pariwara, kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya, Humas Polda Maluku menggelar laga futsal persahabatan dengan jurnalis televisi di Ambon, Maluku. Jangan pegang apa-apa, angkat tangan. Main judi online itu ya, kerugian saya itu ratusan juta. Fenomena pelanggaran hukum yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Untuk sama handphone ya, kata dia gitu kan. Ini buat bukti ke bos gua, buat laporan. Jadi kalau mesin plat itu kita bikinnya sekalian 22 miliar itu. Siaga dan waspada selalu. Eki dan Vina dianiaya dan juga dibunuh. Kedua tubuh mereka ditaruh di sekitar sini. Ikuti Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampan pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik.
Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Kita ke informasi olahraga. Menjalin komunikasi dan keakraban di luar ruang kerja, Bidang Humas Polda Maluku menggelar laga futsal persahabatan bersama jurnalis televisi di Ambon, Maluku. Suasana penuh kehangatan ini menjadi cara santai memperkuat sinergi antara kepolisian dan media. Pertandingan berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Laga ini menjadi wadah komunikasi informal antara kepolisian dan insan media, khususnya jurnalis dari berbagai stasiun televisi nasional yang ada di Maluku. Pertandingan yang digelar di lapangan Tantui, Batu Merah ini berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Areis Aminullah turut hadir dan bermain dalam laga ini. Ia menyebut kegiatan ini sebagai upaya mempererat kemitraan antara institusi kepolisian dan insan pers. Teman-teman media luar biasa, walaupun suka meliput di lapangan, tapi tenaganya memang luar biasa. Bravo untuk teman-teman media. Kita nanti agendakan kembali, kita tanding dengan teman-teman media. Semoga bisa mengimbangi. Biarpun 3 gol, tapi nggak ngejar. Salah satu jurnalis televisi, Bahtiar Helut, menyambut positif inisiatif dari Bid Humas Polda Maluku. Ia berharap kegiatan serupa bisa terus dilakukan secara rutin agar hubungan antara jurnalis dan aparat penegak hukum bisa tetap harmonis di tengah dinamika kerja yang padat. Cukup seru karena kita bisa lawan humas, teman-teman wartawan televisi bisa lawan humas. Pak Kabitnya juga tadi luar biasa juga, dan mainnya juga cukup kuat. Ya kalau bisa sih ada agenda rutin seperti ini agar tetap kita solid ya antara teman-teman wartawan sama humas Polda Maluku. Sinergi antara Polda Maluku dan jurnalis televisi diharapkan terus terjalin demi menciptakan informasi publik yang sehat dan bertanggung jawab. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, berlatih karate bukan sekadar olahraga bela diri, tapi juga wadah pembentukan karakter anak untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam kehidupan sehari-hari. Di Dojo Nusakura, belasan anak-anak ini dilatih tidak hanya untuk menjaga diri, tapi juga melatih disiplin sekaligus pengembangan untuk mencari atlet berbakat. Dengan rutinitas latihan yang konsisten, belasan anak-anak dari tingkat SD hingga SMP ini ikut berlatih karate di Dojo Nusakura, Air Besar, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Di dojo ini mereka diajarkan berbagai gerakan dasar silat, mulai dari kuda-kuda, sikap pasang, tangkisan, hingga pukulan. Serta diajarkan menghormati sesama rekan latihan maupun pelatih untuk menanamkan nilai-nilai kesopanan dan kerjasama. Anak-anak ini pun terlihat penuh semangat untuk mengikuti arahan pelatih karena semua sesi latihan diarahkan dan dikemas dengan cara dan suasana yang menyenangkan. Karena fokus latihan untuk meningkatkan rasa percaya diri anak dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak, jadi katong di sini untuk awalnya tuh dari sama bentuk basic katong lagi utamakan mental karakter untuk ada loh. Untuk lo lebih berani ke depan di sekolah mungkin. Setelah itu untuk katong pun tujuan utama pasti untuk mengembangkan karate di Maluku, dan katong di sini juga mencari bibit yang baru untuk karate di Maluku. Selain sebagai wadah pembentukan karakter anak, dojo ini juga dibangun untuk pembinaan bagi para talenta muda yang berpotensi untuk menjadi atlet karate di masa depan. Kota Ambon alhamdulillah berkesempatan untuk mendirikan dojo yang kami beri nama Dojo Nusakura, dan kami berharap ke depan Dojo Nusakura ini bisa jadi representatif untuk teman-teman dari Inkado yang ada di Kota Ambon. Apabila ingin mencari tempat untuk latihan, nah dojo ini sudah siap untuk membantu mereka.
Dengan pembinaan yang serius, keberadaan Dojo Nusakura ini semakin meramaikan olahraga karate di Maluku dan membuka peluang lebih besar bagi generasi muda yang ingin mengembangkan kemampuan mereka. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.